Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat tracing dengan menggunakan metode bubble sort dan juga selection sort. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Asri Prima Rahmawati, Regina Aura Wahyuni, dan Taufik Hidayat. Yang pertama, kita akan menggunakan bubble sort. Kita masukkan dulu kopian programnya. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita akan menentukan indeks datanya terlebih dahulu. Indeks datanya itu ada indeks kernel, nah hasilnya kita mempunyai indeks data ke-0 dengan angka 32, indeks data ke-1 53, indeks ke-2 44, indeks ke-3 21, indeks ke-4 18, dan indeks ke-5 yaitu 9. Selanjutnya kita punya integer temp dan juga int sama dengan 6. 6 itu diambil dari jumlah indeks yang ada di ini. Dari 0 sampai 5 berarti 6 jumlahnya. Nah, selanjutnya ada for int i sama dengan 0, i kurang dari int kurang 1, i plus plus. Nah, ini syaratnya ya, kita coba masukkan. Nah, ini syaratnya. Syaratnya itu i kurang dari n kurang 1. Kita coba masukkan ya. I sama dengan 0. Dimulai dari i sama dengan 0 berarti. Nah, di sini i-nya itu kurang dari n dikurang 1. I-nya itu kan berarti 0 kurang dari n dikurang 1. Kita punya n itu di sini 6, berarti 6 dikurang 1 sama 5. Nah, 0 kurang dari 5 berarti ya, kalau ya berarti kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sini. INTJ sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Jadi di sini j sama dengan i plus 1 ya. Selanjutnya j kurang dari n. Nah, sekarang kita masukkan j nya itu berarti i ditambah 1. Nah, di sini kan i nya itu 0, berarti 0 ditambah 1, j sama dengan 1. Nah, terus j nya itu harus kurang dari n. J nya itu 1 kurang dari n, n nya itu 6. Berarti di sini ya. Nah, kalau iya berarti kita bisa masuk ke if ya, kayak ini. Kita masukin datanya. Masukin data i nya itu berarti kita punya data 0. Selanjutnya itu lebih dari data j nya itu data 1. Nah, selanjutnya kita masukin data ke-0, kita diambil dari sini, berarti data ke-0 itu 32 ya. Nah, 32 lebih dari data i, maaf, data 1. Data 1 itu kita punya 53. Nah, apakah 32 lebih dari 53? Berarti di sini tidak. Nah, kalau tidak berarti kita masuk ke kurung tutup yang ini, kurung kurawal tutup. Berarti masuk lagi ke kurawal yang ini, INTJ
Ini berarti karena di sini J++, berarti J-nya itu bertambah 1. Nah, karena yang tadi J sama dengan 1, jika di sini J++, berarti J 1 tambah 1, berarti J 2. 2 kurang dari 6. Di sini ya. Kita lanjut. Data masih data 0 ya. Data 0 lebih dari data 2 data J. Nah, kita masukin data 0 itu kita punya 32, lebih besar dari data 2. Data 2 nya itu yang dari sini ada 44. Nah, apakah 32 lebih dari 44? Berarti tidak ya. Nah, tidak, berarti kita masuk lagi ke J++. J bertambah 1. Nah, sekarang berarti J nya J sama dengan 3. 3 kurang dari 6. Ini data 0 lebih dari data J atau data 3. Nah, sekarang masukin datanya. Data 0 itu 32, dan data 3 itu 21 ya. Nah, apakah 32 lebih dari 21? Berarti di sini ya. Nah, bagaimana kalau iya? Kalau iya, berarti kita masuk ke ini, ke data yang ini, ke tem sama dengan data I. Sini kita coba masukin. Nah, data I nya itu berapa? Kita punya data I itu data 0, berarti punya data 0. Nah, sekarang kita masukin data 0 itu berapa? Data 0 itu 32. Nah, selanjutnya data I sama dengan data J. Nah, data I nya itu kan data 0. Terus data J nya itu ambil dari sini, data 3. Nah, kita masukin data 3 itu berapa? Data 3 itu berarti kita punya 21 ya. Nah, masukin 21. Nah, yang selanjutnya masuk ke ini, data J sama dengan T. Data J ini itu berarti data 3 ya. Data 3 dengan tem. Temnya itu diambil dari yang atas, jadi yang ini. Tem berarti 32. Nah, sekarang kita masukin indeks datanya ke bawah. Bakal ada yang dirubah nantinya dengan data yang baru. Nah, sekarang kita ubah dari data yang sudah ditemukan tadi, dari ini. Di sini kita masukkan ke int datanya. Di sini kan data 0 sama dengan data 3 yaitu 21. Nah, kita ubah data 0 jadi 21. Nah, terus di sini juga data 3 sama dengan 32. Nah, kalau sudah masuk sini berarti kita sudah masuk ke kurung perawal tutup yang ini. Berarti kita masuk lagi ke J++. Karena tadi J sama dengan 3, berarti sekarang J bertambah 1, jadi J sama dengan 4. Ini 4 kurang dari 6. Berarti ya. Kalau ya berarti kita masukkan data 0 lebih dari data 4. Nah, sekarang kita masukin datanya.
data nolnya itu kita ambil dari sini, dari data yang baru, yaitu 21. Lebih besar dari data 4, data 4-nya itu 18. Nah, dan ini apakah 21 lebih dari 18? Berarti di sini ya. Kalau iya berarti masuk ke tem lagi ya. Kita masuk ke sini lagi. Nah, tem nolnya itu, data nolnya itu kita punya 21. Selanjutnya data 0 sama dengan data 3, data I sama dengan data J. Nah, data I-nya data 0, data J-nya berarti data 4. Nah, data 4-nya itu kita punya angka 18. Nah, selanjutnya data 3, data J sama dengan tem. Nah, di sini kan data J, berarti data J itu 4. Data 4. Nah, temnya itu 21. Nah, kalau udah begini berarti kita masukkan lagi indeks data sama INT datanya, kita ubah. Nah, kita ubah dari sini, data 0 sama dengan 18. Kita ubah 18. Terus data 4 sama dengan 21. Nah, kalau udah begini kita masuk lagi ke kurung kurawal tutup yang tadi. Sekarang kita masuk lagi ke J++ lagi. Berarti sekarang J sama dengan 5. 5 kurang dari 6 di sini ya. Ya, berarti kita lanjut. Data 0 lebih dari data J. Data J-nya itu data 5. Sekarang kita masukkan datanya. Data 0-nya itu kita ambil dari sini, yaitu 18. Nah, 18 lebih dari data 5. Data 5 itu di sini 9. 18 lebih dari 9 ya, berarti kita masuk ke tem lagi. Masuk ke sini, tem sama dengan data I, yaitu data 0, berarti data 0-nya itu sekarang 18 ya. Selanjutnya data I sama dengan data J. Data I-nya data 0, data J-nya data ke 5. Nah, data ke 5 itu kita punya angka 9. Nah, selanjutnya data J, data 5 sama dengan tem. Tem itu sama dengan 18. Nah, sekarang kita masukin lagi ini, indeks data sama INT datanya. Nah, sekarang kita ubah lagi. Di sini data 0 sama dengan 9. Nah, selanjutnya data 5 sama dengan 18. Seperti ini ya. Oh, berarti ini tuh proses ketiga ya, atau pas 3. Di sini pas 2, dan ini yang pas pertama. Nah, kalau udah sampai sini, kita langsung ke kurung kurawal tutup lagi dan mulai lagi dengan J++. Nah, sekarang J-nya itu berarti sama dengan 6. Nah, apakah 6 kurang dari 6? Berarti di sini tidak. Kalau tidak berarti kita tidak bisa lanjut, tapi
ke kurung kurawal tutup yang ini dan masuk ke INTI, berarti I++. Sekarang yang berganti itu I. Nah, karena tadi I sama dengan 0, berarti sekarang I sama dengan 1. I kurang dari 5. Ya, berarti kita bisa lanjut. Nah, sekarang di sini J-nya sama dengan I ditambah 1. Nah, di sini kan J sama dengan I-nya itu 1, berarti 1 tambah 1, 2. Nah, tapi 2 kurang dari 6. Di sini ya, kalau iya berarti kita bisa lanjut. Sekarang kita masukkan data I-nya itu 1 lebih dari data J. Data J-nya itu 2. Nah, kita masukkan data 1 itu berapa? Di sini data 1 itu 53. 53 lebih besar dari data 2. Data 2-nya itu 44. Nah, apakah 53 lebih besar dari 44? Berarti di sini ya. Kalau ya, kita berarti bisa lanjut. Sama dengan data I. Data I itu data 1, berarti data satunya 53 ya. 53. Selanjutnya data I sama dengan data J. Data I nya data 1, data J nya data kedua. Nah, data kedua itu berarti kita punya 44. Selanjutnya data J atau data 2 sama dengan tem. Nah, temnya itu berarti kita 53. Nah, sekarang kita berarti masukin lagi indeks data sama INT datanya. Nah, sekarang kita ubah data 1 sama dengan 44. Dan data 2 sama dengan 53. Ini pas 4. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke J++ ya. Di sini berarti J sama dengan 3. 3 kurang dari 6. Ini data 1 lebih besar dari data 3. Nah, sekarang kita masukin datanya. Data satunya itu kita ambil dari sini. Data satunya 44. Lebih besar dari data 3. Data 3-nya itu 32. Berarti di sini ya. Kalau ya berarti kita lanjut lagi tem. Nah, tem berarti data I, data 1 benar. Data satunya itu 44. Selanjutnya data I sama dengan data J. Data I nya itu di data 1 sama dengan data J. Data J nya itu berapa? Data J nya itu kita ambil dari sini, data 3. Nah, kita masukin data 3 itu berarti kita punya 32. Kita lanjut data J. Data J itu data 3 sama dengan tem. Temnya itu berapa? Temnya itu berarti kita punya 44. Nah, selanjutnya kita masukin lagi indeks data ya. Nah, sekarang kita ubah data 1 sama dengan 32 ya. Dan di sini data 3 sama dengan 44.
berarti ini pas ke 5. Nah, kita lanjut lagi ke J++, berarti sekarang J sama dengan 4. Sini 4 kurang dari 6 berarti ya. Kemudian kita lanjut. Data I lebih besar dari data J. Kita masukin datanya. Data satunya itu diambil dari sini, yaitu 32. Dan data 4-nya itu 21. Nah, 32 lebih besar dari 21, berarti ya. Kalau ya, kita lanjut lagi. Masukin tem sama dengan data I. Ini data 1. Nah, data satunya kita masukin, yaitu 32. Selanjutnya data I sama dengan data J. Nah, data 4. Dalam 4-nya itu kita punya 21. Selanjutnya data J atau data 4 sama dengan T. T-nya itu 32. Nah, sekarang kita masukin lagi indeks datanya. Kita ubah data ke 1 sama dengan 21. Terus data keempat sama dengan 32. Nah, ini pas ke 0. Sekarang kita lanjut lagi ke J++ lagi berarti. Sekarang J sama dengan 5. Sekarang 4 kurang, mohon maaf, 5 kurang dari 6. Ya, kalau ya berarti kita lanjut. Sini data I kurang dari, lebih dari data 5. Data satunya sekarang 21, lebih besar dari data 5-nya 18. Sini ya, berarti kita lanjut. Data I-nya itu data 1 sama dengan di sini berarti 21. Selanjutnya data I sama dengan data J. Berarti di sini data J-nya itu data 5. Masukkan data 5-nya itu 18. Selanjutnya data J atau data 5 sama dengan T. T-nya itu kita punya 21. Nah, sekarang kita masukin lagi indeks datanya. Nah, sekarang kita ubah data 1 menjadi 18 dan data 5 menjadi 21. Nah, sekarang kita masuk lagi ke J++ lagi ya. J sama dengan 6 berarti 6 kurang dari 6. Berarti di sini tidak ya. Nah, kalau tidak berarti kita sudah ke kurung kurang tutup dan masuk ke I++. Sekarang I-nya sama dengan 2. Nah, berarti 2 kurang dari 5 di sini ya. Kemudian kita lanjut. J-nya itu sama dengan I ditambah 1.
berarti 2 tambah 1 3. Berarti di sini 3 kurang dari 6 3. Kalau ya kita lanjut, di sini data I nya itu 2 lebih dari data J nya itu 3. Sekarang kita masukin datanya. Data 2 itu di sini 53 lebih dari data 3, data J itu 44. Di sini ya berarti ya. Oh ya, kita lanjut lagi. Tem data I nya itu berarti data 2. Data 2 itu berarti 53. Selanjutnya data I sama dengan data J. Data 3 berarti 44. Selanjutnya data J atau data 3 sama dengan tem. Temnya itu 53. Nah, sekarang kita masukkan lagi indeks datanya. Nah, sekarang kita ubah data 2 jadi 44 dan data 3 jadi 53. Ini proses penguapan. Selanjutnya kita masuk ke J lagi. J sama dengan 4. Sini 4 kurang dari 6. Nanti ya. Kalau ya kita lanjut. Data I lebih dari data J. Data J ini itu data 4. Kita masukkan datanya. Data 2 sama dengan 5. Data 2 itu 44. Selanjutnya data 4 sama dengan 32. Nah, berarti di sini ya. Kalau ya kita lanjut. Kemudian data 2. Data 2 nya itu 44. Selanjutnya data 2 sama dengan data J. Data J itu data 4. Data 4 nya itu 32. Selanjutnya data J, data 4 sama dengan 10. Nah, berarti di sini 44. Nah, sekarang kita masukin lagi indexnya yang akan kita ubah. Nah, sekarang kita ubah data 2 nya menjadi 32. Terus data 4 nya menjadi 44. Berarti ini pas ke 9. Nah, sekarang lanjut ke J sama dengan 5. Ini berarti 5 kurang dari 6. Ya. Oh ya, kita lanjut. Data I atau data 2 lebih dari data 5. Sekarang kita masukin data 2 nya itu berarti di sini 32 lebih dari data 5 yaitu 21. Berarti ya, kalau ya kita lanjut. Berarti tem sama dengan data I yaitu data 2.
Selanjutnya data I atau data 2 sama dengan data J. Data J nya itu berarti data kelima. Kita masukin data 5 itu berarti 21. Ini data kedua itu berarti 32. Nah, selanjutnya yang ini tuh data J berarti data 5 sama dengan temp. Tempnya itu berarti 32. Sekarang kita masukin lagi indeks datanya. Nah, sekarang kita ubah data 2 menjadi 21 dan data 5 menjadi 32. Seperti ini. Ini pas ke 10. Sekarang kita lanjut ke J sama dengan 6. Sini 6 kurang dari 6 berarti tidak. Kalau tidak, kita tidak bisa melanjutkannya dan lanjut ke I sama dengan plus 1. Berarti sekarang I sama dengan 3. Ini 3 kurang dari 5 berarti ya. Kemudian kita lanjut J-nya itu sama dengan I plus 1. I-nya itu 3 berarti plus 1 J-nya sama dengan 4. 4 kurang dari 6 ya. Jadi kita bisa lanjut. Masukkan data I-nya itu data 3 lebih besar dari data 4. Nah, sekarang kita masukkan data ketiga dan data keempatnya itu di sini 53 dan 44. Nanti di sini ya. Nah, ya kita lanjut. Temp sama dengan data I yaitu data 3. Kita masukkan data 3 nya itu 53. Selanjutnya kita masukkan data I itu data 3 sama dengan data J ya. Data J itu berarti data 4. Nah, data 4 nya itu 44. Selanjutnya data J atau data 4 sama dengan T. T-nya itu berarti sama dengan 53. Nah, sekarang kita masukin indeks datanya lagi. Nah, sekarang kita ubah data 3 menjadi 44 dan data 4 menjadi 53. Nah, ini proses ke-11. Sekarang kita lanjut ke J sama dengan 5. 5 kurang dari 6 ya, berarti kita bisa lanjut. Data I atau data 3 lebih dari data J atau data 5. Kita masukin datanya. Di sini data 3 dan juga 5 itu data 3 44, data 5 32. Di sini berarti ya. Kalau ya kita lanjut. Ini berarti temp sama dengan data I. Data I nya itu data 3 sama dengan
data 3 nya itu 44. Sekarang kita lanjut, data I, data 3 sama dengan data J. Data J nya itu data 5. Data 5 nya itu 32. Lanjut, data J atau data 5 sama dengan 10. 44. Nah, lanjut lagi, kita masukin lagi indeks datanya untuk diubah. Nah, berarti di sini kita ubah data 3 menjadi 32 dan data 5 menjadi 44. Nah, ini pas ke 12. Kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Sini berarti tidak ya. Nah, kalau tidak berarti kita masuknya ke I lagi. I plus plus berarti sekarang I sama dengan 4. 4 kurang dari 5. Sini ya, berarti kita bisa lanjut. Sini J sama dengan I ditambah 1, berarti 4 tambah 1 berarti 5. Sekarang 5 kurang dari 6 berarti ya. Nah ya, kita bisa lanjut. Data I atau data 4 lebih besar dari data J, yaitu data 5. Masukin datanya, data 4 itu berarti di sini 53 dan data 5 44. Di sini berarti ya. Kalau ya berarti kita langsung lanjutkan. Oke. Sama dengan data I, yaitu data 4. Nah, data 4 itu sama dengan 53. Nah, selanjutnya data I atau sekarang itu data 4 sama dengan data J atau data 5. Nah, data 5 nya itu berarti 44. Selanjutnya data 5 sama dengan 10. 10 nya itu sama dengan 53. Nah, lanjut masukin lagi indeksnya. Dan sekarang kita rubah data 4 menjadi 44 dan data 5 menjadi 53. Nah, sekarang kita lanjut ke J sama dengan 6. Di sini 6 kurang dari 6 berarti tidak bisa lanjut. Selanjutnya kita ke I. I sama dengan 5. 5 kurang dari 5 berarti di sini tidak. Nah, jika sudah sampai sini berarti kita sudah sampai di kurung awal yang ini, berarti sudah beres semuanya dan mendapatkan hasil di pas ke 13, yaitu indeks ke 09, indeks ke 1 18, indeks kedua 21, indeks ketiga 32, indeks keempat 44, indeks kelima 53. Mungkin sekarang kita coba terlebih dahulu untuk akurkan dengan codingan program yang sudah kami buat. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini: 9, 18, 21, 32, 44, 53. Kita cocokkan. Nah, datanya itu seperti ini, sama ya, 9, 18, 21, 32, 44, dan 53. Nah,
Mungkin seperti itu proses tracing dengan menggunakan bubble sorting. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Sini kita copy dulu programnya. Sebelum itu kita harus menentukan dulu index array. Di sini kita punya data ke 0-nya itu sama dengan 32, data ke 1 sama dengan 53, data ke 2 sama dengan 44, data ke 3 sama dengan 21, data ke 4 itu 18, dan yang terakhir data ke 5 9. Sekarang kita tulis sharp-nya dulu. Descending di sini adalah dari nilai hasil outputnya itu dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Jadi selanjutnya kita akan menulis syaratnya dulu ya. Syaratnya adalah I kurang dari N-1, terus ininya dengan I, J-nya sama dengan I plus 1, terus D. Karena dari sini I sama dengan 0, berarti kita dimulai dari I sama dengan 0. Kurang dari N-1, N-nya sama 6, 6 dikurang 1 sama dengan 5. 0 kurang dari 5, jawabannya iya. I-nya sama dengan I. Karena I-nya 0, berarti I-nya sama dengan 0. J-nya sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. If-nya data ke J-nya itu sama dengan 1 lebih besar dari data I-min. I-min itu 0. Data kesatunya itu berapa? Kita punya data kesatunya 53. Apakah 53 lebih besar dari data ke 0? Data ke 0 nya 32. Jawabannya ya. Jika iya, di sini berarti masuk ke sini ingin sama dengan J. J-nya di sini 1. Kita lanjut lagi. J sama dengan 2. Data kedua. Iminnya di sini kan udah diubah. Kita punya imin sama 1. Di sini data ke 1. Data keduanya berarti sekarang 44. Data ke satunya 53. Apakah 44 lebih besar dari 53? Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. Di 93. Data ketiga. Data ke, karena iminnya masih tetap 1, jadi data ke 1. Apakah ada data ketiganya itu berapa? Ketiga sama 21. 21 lebih dari data ke satunya 53. Apakah 21 lebih besar dari 53? Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi sampai C 4 sama dengan data keempat, data ke 1. Data keempatnya 18. 18 lebih besar dari 53? Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. D sama dengan 5. Ada yang terlewat di sini, maaf. C kurang dari N.
kali 6, jawabannya iya. A2 kurang dari 6, jawabannya iya. A3 kurang dari 6, kita lanjut lagi ya. Berarti di sini data ke 5. Data ke 5-nya 9. Apakah 9 lebih besar dari data ke 1? Data ke 1-nya 53. Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. J sama dengan 6 lebih besar dari 6. Jawabannya tidak. Karena di sini J-nya udah beres, kurang tutup. Kurang tutup lagi. Kita masuk ke sini. Kita lanjut imin. Sekarang imin kan masih step 1 ya di sini. K1 tidak sama dengan I-nya tuh 0. I1 tidak sama dengan 0. Jawabannya ya. Jika iya berarti kita lanjut ke sini. Temp sama dengan data imin. Temp sama dengan data imin. Data iminnya itu berapa? Imin kan sama dengan 1. Sama dengan data K1-nya berapa? 53. Sekarang kita lanjut lagi. Data imin sama dengan data i di sini ya. Data imin, D imin. Imin itu berapa? Kan masih tetap 1. Sama dengan data i. Data imin data ke 0. Data ke 0 berapa sih? 32 ya, kita dapat 32. Sekarang data ke I-nya 0 sama dengan temp. Tempnya di sini 53. Berarti kita punya pertukaran angka di data ke 1 dan data ke 0. Data ke 0 itu sama dengan 53 ya, mudah terjadi pertukaran angka. Data ke 1-nya 32. Jadi kita dapat pas yang pertama. Pas itu adalah proses terjadinya pertukaran angka. Sekarang kita lanjut ke I sama dengan 1. Kenapa I sama dengan 1? Karena di sini I-nya plus jadi naik. Pas 1 kurang dari 5, jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Ini sama dengan 1. J-nya sama dengan 1 ditambah 1. Karena ini ditambah 1. Itu tambah 1 sama dengan 2. Kita lanjut lagi. A2 kurang dari 6. Jawabannya ya. Data ke J, J-nya sama 2. Lebih dari data ke
Imin ya, Imin 91. Kita lanjut lagi. Data keduanya kita punya 44. Data ke satunya 32. Apakah 44 lebih besar dari 32? Maaf, ini salah tanda. Apakah 44 lebih besar dari 32? Jawabannya ya. Jika iya berarti ini sama dengan J, J-nya 2. Kita lanjut lagi. Kenapa J-nya sama dengan kita lanjut ke 3, karena di sini J-nya plus naik, artinya naik. Kita lanjut lagi. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut. Data ke J, J-nya 3. Ada data ke Imin, Iminnya sama 2. Kalau di sini udah diubah Imin 2. Data ketiganya itu sama dengan 21. Apakah 21 lebih besar dari data kedua? Data keduanya 44. Jawabannya tidak. Lanjut lagi. Dia sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Jawabannya ya. Data keempat lebih besar dari data ke Iminnya tetap 2. Data keempatnya itu berapa? 18. Data keduanya 44. 18 lebih besar dari 44? Jawabannya tidak. Kita lihat lagi. Dia sama dengan 5. 5 lebih, apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data ke 5 dengan data ke Iminnya tetap 2. Data kelimanya berapa? 9. 9 lebih besar dari data keduanya 44. Jawabannya tidak. Lanjut lagi. Dia sama dengan 6. 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena sudah selesai, kita masuk ke if Imin tidak sama dengan 6. Iminnya sama dengan 2. Apakah 2 tidak sama dengan I-nya 1? Jawabannya ya. Temnya berarti sama dengan Imin ya. Data Iminnya 1. Maaf, Iminnya 2. Sama dengan data kedua ya. Data kedua itu berapa? 44. Kita lanjut lagi. Sekarang data ke Imin. Data ke Imin sama dengan data ke I. Imin itu kan masih tetap 2 sama dengan data ke I. Ini itu kan 1 ya. Sama dengan data ke satunya berapa? 32. Sekarang data ke I. Data ke I sama dengan temnya kita udah dapat 44 di sini. Berarti di sini terjadi pertukaran angka antara data ke 2 dan data ke 1. Data ke satunya 44. Data keduanya 32. Ini adalah pas yang kedua. Kita lanjut lagi ke I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5?
Jawabannya iya. Ya lanjut. Min sama dengan 2. J-nya sama dengan 3. Kah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data ketiga. Lebih besar dari data ke ini berapa? 2. Data ketiganya di sini 21. A21. Lebih besar dari data kedua. Keduanya 32. Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. Ini 94. K4 kurang dari 6. Jawabannya ya. Data keempat sudah data kedua. Data keempat yang 14. Data keduanya 32. Jawabannya tidak. J sama dengan 5. K 5 kurang dari 6. Jawabannya ya. Data ke 5 lebih besar dari data ke 2. Data ke 5 nya 9. Data keduanya 32. Tentu saja tidak. Kita lanjut lagi. Dia sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 4? Tentu saja tidak. Kita lanjut dulu aja. Inginnya masih tetap 2. Tidak sama dengan ini 2. Tidak. Jika tidak, selesai. Terus kita lanjut lagi. I sama dengan 3. 3 kurang dari 3 kurang dari 5. Jawabannya ya. Inginnya sama dengan 3. C sama dengan 4. Kah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, berarti kita lanjut ke D. Data keempat lebih besar dari data ke ingin. Data inginnya 3. Data keempatnya sama 18. 18. Data ketiganya 21. Apakah 18 lebih besar dari 21? Tentu saja tidak. Kita lanjut lagi. 95. Ya, 95. Nah, apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Kita lanjut lagi. D sama dengan D, data ke 5 lebih besar dari data ke 3. Data ke 5 nya berapa? 9. Apakah 9 lebih besar dari data ketiga? Data ketiganya 21. Jawabannya tentu saja tidak. Kita lanjut nih. Sorry. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu saja tidak. Kita lanjut lagi ke sini.
Minnya kan 3 nih. 3. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. I min sama dengan 4. J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Ya, jawabannya iya. Kita lanjut lagi. Data ke-5 lebih besar dari data ke-minnya 4. Data ke-5 nya berapa? 9. Apakah 9 lebih besar dari data ke-4? Data ke-4 nya 18. Tentu saja tidak. Di sini kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Kita lanjut lagi ke sini. Ininya kan 4 nih. 4 tidak sama dengan 4. Apakah 4 tidak sama dengan 4? Tidak. Karena tidak, kita lanjut ke I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tentu saja tidak. Jadi maka hasil akhir section sorting descending ini adalah di pas yang kedua. Seperti ini. Karena tadi saya sudah menjelaskan descending adalah nilai terbesar ke nilai terkecil, maka hasil akhirnya seperti ini. Dari 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Agar membuktikan, mari kita running programnya. Jadi sini sudah selesai, maka akan tercetak kalimat seperti ini. Data setelah sorting menggunakan section sort. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Alhamdulillah. Ada 53, ada 32, 44. Maaf. Itu pas satu ya tadi. Ada 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Mungkin dicukupkan saja penjelasan mengenai tracing program section sorting descending ini.